Denting Piano, orang banyak mengenal judulnya Denting Piano. Padahal judulnya adalah Yang Terlupakan. Akhirnya beneran kejadian. Yang terlupakan bener. Banyak orang awamnya mengira lagu ini adalah tentang sosok cowok menyesal telah meninggalkan ceweknya. Iya. Kan? Dan dia nggak bisa move on. Om Iwan itu nyanyi dalam keadaan telanjang kalau menurut gua. Bahkan di awal lagu itu kan hampir kayak berbisik gitu nyanyi itu. Hati kecil kali yang berbisik. Cocok nggak ketika di bulan Ramadan lagu ini diputar? Rating saya tentang lagu ini adalah Who Cares? Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Ini kalau lampu gini dengan cahaya buat kamera gini kelihatan nggak ini? Cahayanya masih kelihatan nggak sih? Ali. Tuh, si Iwan. Berapa orang nih dalam studio ini? Semua tiba-tiba kur. Denting piano. Kala jemari menari, nada merambat pelan. Nih kenapa nih? Kok lu kita udah mau syuting ngebahas yang ngebekas episode kali ini. Lu memilih tiba-tiba datang tadi dari habis parkir mobil ngebahas minta Yang Terlupakan. Kenapa? Apakah lu nggak bisa move on atau apa? Jadi kalau dibilang Yang Terlupakan, dan lagu ini kan dikenal juga sebagai Denting Piano, orang banyak mengenal judulnya Denting Piano. Padahal judulnya adalah Yang Terlupakan. Akhirnya beneran kejadian. Yang terlupakan bener gitu kan. Orang jadi lupa judul itu sebenarnya adalah Yang Terlupakan. Banyak yang mengira judulnya Denting Piano atau lebih diingat dengan itu. Dan saat tadi di jalan tahu-tahu lagu ini muncul. Oke. Terus wah kok jadi terlupakan lagu ini. Padahal lagu ini sangat ngebekas dan kayaknya emang perlu dibahas. Lu sendiri by the way kita ini ngebahas yang ngebekas, kita bukan ngebahas ratingnya ya, kita bukan ngasih review, ngasih rating baik itu film, lagu ataupun buku. Lebih dari apa sih yang ngebekas ya, yang ngebekas buat kita, yang ada rasa dan makna ya, rasa dan makna dari apa yang kita bahas gitu, yang ngebekas buat kita. Buat lu sendiri gimana? Loh, kalau buat gue ya sebenarnya kalau kita sama-sama sepakat ya, alhamdulillahnya dua host program ini adalah OI ya. Baik official ataupun tidak official gitu kan. Justru gue malah bertanya gitu kan. Gue dari semua lagunya Iwan Fals yang fenomenal, kenapa lu minta lagu ini gitu kan? That's why gue tanya lu dan beberapa teman-teman di sini nih yang pada nongkrong di sini, juga ada penonton yang jauh-jauh datang dari mana tadi? Bekasi ya. Yang ini Jatinegara, yang ini Bogor. Priuk tadi mana Priuk? Nah, yang dari Priuk gitu. Oh dari Priuk. Semua pada minta Yang Terlupakan. Nah, pertanyaan gua, kenapa Yang Terlupakan? Apakah kalian semua nggak bisa move on atau gimana? Gue nih. Oke, kacamatanya kenapa lagu ini? Pertama tadi kayak gue bilang tadi muncul lagu ini gitu kan. Kedua gue emang sangat suka lagu-lagunya Iwan Fals dan lirik-lirik Iwan Fals dan musik-musiknya. Jadi jelas. Baik lagunya secara keseluruhan, pesannya gitu, arrangement musiknya, bahkan cara Iwan Fals bernyanyi pun gue sangat kayak orang bukan nyanyi tapi nyanyi gitu. Jadi kayak bercerita tapi dengan melodi yang keren dan seterusnya gitu. Dan lagu-lagunya kan as you know banyak ngebahas ya isu sosial, kondisi masyarakat gitu. Dan juga memang ada lagu-lagunya Iwan Fals yang terkait romance, percintaan gitu ya. Dan ini menurut gue ya salah satu lagu yang sering dianggap sebagai lagu percintaan, lagu romance gitu ya. Tapi gue pribadi
dan mungkin ada orang-orang lain juga sepertinya, gue cukup yakin, tapi at least gue pribadi gue tidak melihat lagu ini sebagai lagu kayak relationship romance gitu loh, Bukan hubungan laki-laki perempuan gitu. bukan seperti itu, Tapi romance. tapi lebih kontemplatif, khususnya antara si penyanyi ya Iwan Fals atau kita, dia dengan Tuhan. Oh, Gua I melihatnya see. seperti itu. I see. Hubungan, tapi bukan manusia dengan manusia gitu. Gue melihatnya kalau Hablum minallah. iya, Oh, iya, Oke, dan dituangkan dalam wujud kesenian sebuah karya lagu yang menceritakan apa ya, perasaan jauh. Perasaan jauh yang tercipta karena kita sendiri yang menciptakan. iya, Iya kan? iya. Kita sendiri melupakan keesaan Tuhan, kita melupakan Tuhan yang Maha Baik. Maksudnya seperti Iya, itu. iya, iya. Oke. Gue mendengar lagu itu tuh kesan yang gue dapat dan rasa, sekali lagi rasa yang gue dapat dan makna yang gue temukan versi gue gitu ya. Itu tuh seperti itu, dari denting piano kala jemari Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu Kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma. Oke. Kalaku ku memberimu kala memberimu dosa. Oke. Ini sekali lagi ya, gua nggak tahu. Interpretasi sah. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa mengundang Iwan Fals di sini, Amin. kita bisa ajak ngobrol, kita tanya gitu. Mainnya Om di sini. Bebas Om. Buat Om Iwan Fals mau berapa episode? Boleh. Boleh Om. Nggak Satu mau ngebahas, segmen aja. nggak mau ngebahas juga nggak Iya, apa-apa, iya. kita pengen ketemu. Jadi tamu aja udah seneng kita Om. Tapi kalau kita berhasil mau insya Allah Om Iwan Fals datang sini, ada satu lagu yang ingin gue bahas sama beliau. Tapi nanti surprise. Apa itu? Surprise lah, kan biarin. Gua minta bisikin beliau tapi gini, ada di kedengeran sini. lah. Tapi kita sepakat. Pakai mic lagi bisikinnya. Untung nggak sambil pipis. Kita sepakat bahwa beberapa karya-karya Iwan Fals itu nggak melulu soal romance, percintaan, hubungan antara laki-laki dengan perempuan saja gitu kan, antara sesama manusia, tapi ada unsur wujud istilahnya itu wujud komunikasi ya antara kita dengan sang pencipta, sang khalik gitu loh. Iya. Ya kan, dalam konteks ini kita akan bicara tentang yang terlupakan gitu. Lo gimana? Gue pengen tahu, lu denger lagu ini tuh apa sih yang ngebekas gitu? Justru rasanya bersalah kalau gua. Maksudnya adalah kita tuh sering loh ngelupakan kebaikan Tuhan gitu kan. Dalam artian kita tuh di lagu ini tuh sebenarnya kalau buat gua pribadi lebih ngajarin kita untuk sesimpel lu bersyukur aja. Sesimpel lu bersyukur bahwa sesimpel lu sudah ingat, wah itu sebuah. That's why kayak tadi Tuhan Maha Baik ya. Lu diberi kesadaran 1 detik, sepersekian detik untuk ingat Allah, itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Kalau in my opinion gitu, bahwa kita bersyukur bahwa kita masih diberi akal sehat untuk mengingat, dan saat sepersekian detik saja kita sedang bernafas loh. Ya kan, that's why di lagu ini tuh seperti kayak kita ditegur untuk, kadang kita sering mikirin lebih kayak apa ya, hal duniawi lah intinya gitu. Sesimpel kayak udah waktunya maghrib, tapi nanggung nih, gue harus ngejar, harus meeting nih, gini gitu. Sesimpel itu. That's why kita sering kali meminta. Kita sering kali meminta yang kita lempar balik kayak tadi, kala memberimu dosa. Itu sih kalau di gua di konteks lagu ini gitu. Artinya lu berarti sama kayak gue ngelihat lagu ini kalau gitu. Kurang lebih, cuman kan I see. banyak orang awamnya mengira lagu ini adalah tentang sosok cowok yang menyesal telah meninggalkan ceweknya. Iya. Ya kan, dan dia nggak bisa move on. Karena orang-orang yang gue temui yang pas kita ngebahas lagu ini, hampir semuanya melihatnya emang dalam konteks percintaan Tuh, tadi, si makanya. Putra anak Priuk juga ngomong gitu tadi. Tadi kan lu ngomong gitu kan? Iya, artinya oke, it's interesting. Dan mungkin gue juga pengen tahu deh dari teman-teman juga yang
kayaknya familiar lah sama lagu ini gitu kan pasti. Dan bisa ketika nulis lo komen mendengarkan, iya makanya ketika lo mendengarkan lagu ini tuh apa sih kesan yang lo dapat gitu, ngebekasnya buat lo seperti apa gitu. Dan pemaknaan lo apa sih makna yang lo temukan dari denting piano atau lagu ini yang terlupakan gitu kan? Nah kalau di part itu kan ada refnya kan, rasa sesal di dasar hati, diam tak mau, haruskah aku lari, pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Apa tafsiran lu, Li? Nah, gue melihatnya tuh jadi ini kaitannya kan sama penyesalan kayak Iya. sesuatu yang dilakukan di masa lalu. Kayak kala memberimu dosa, Kala. saat kita bicara masa Past lalu tense. gitu kan. Ah. Nah, jadi kala memberimu dosa, nah, dan terkadang kita mungkin berbuat dosa yang mungkin kita merasa itu besar, dosa yang besar, yang kita mungkin bertanya-tanya apakah Tuhan akan mengampuni kita gitu. Jadi ada penyesalan, tapi juga bahkan di tengah-tengah penyesalan itu diam tak mau pergi gitu kan. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, tapi terus kemudian dia menyadari meskipun di dalam tengah penyesalan itu yang dia mungkin mempertanyakan ini apakah akan diampuni gitu kan. Namun tapi senyummu tetap mengikuti itu kembali kepada kesadaran bahwa Tuhan itu Maha Baik, Maha Pengampun gitu kan. Jadi itu yang jadi kayak lagu ini justru sebetulnya buat gue ya pada akhirnya overallnya rasa yang muncul adalah hope gitu. Penuh harapan gitu. Gue merasanya begitu, lagu ini membantu kita untuk menyadari dan kemudian menghadirkan rasa harapan bahwa Tuhan nggak akan hubungan kita dengan Tuhan itu nggak akan terputus. Kadang kita sendiri yang melakukan itu, tapi makanya yang bilang ketika Tuhan datang, ketika kita datang berjalan, Tuhan datang berlari kan gitu, kurang lebih gitu istilahnya. Kalau gue melihatnya gini, lagu karya-karya Om Iwan Fals, terutama di lagu ini konteksnya ya di episode kali ini, itu adalah bagian dari boleh dibilang nasyid gitu kan, sebuah seni untuk sebuah seni yang diciptakan dalam wujud berupa pujian, berupa kisah-kisah yang inspiratif antara hubungan manusia dengan Tuhan gitu kan. Nah, itu kan nasyid gitu kan. Karena kalau lo baca bukunya Fahrudin Faiz, yang mana? Yang filsafat seni dalam Islam, Ya. itu kan juga dibahas bahwa ketika kita berkesenian itu kan juga bagian dari ibadah sebenarnya. Dan ketika kita berkesenian bagian dari ibadah, terlebih bila kita bersenandung dalam hal ini adalah nasyid, menyuarakan pujian, menyuarakan tentang aspirasi kepada Sang Khalik, itu kan bagian dari ibadah. Akhirnya kan menelurkan inspirasi, mengajak, ya kan. Nah, that's why kayak gue kalau nggak tahu loh ya. Kalau gue menggolongkan lagu ini tuh tergolong nasyid sebenarnya gitu kan. Puja-puji, memohon ampun. Menarik. Ya kan, tapi dalam bungkus sebuah seni, sebuah lagu. Gitu. That's why lagu ini tuh mahal. Lagu ini tuh ada ruhnya gitu. Lagu ini ada ruhnya karena berupa tadi penyesalan, tapi hope. Kayak lo bilang, hope mau berubah gitu kan. Hope mau untuk memperbaiki hubungan ini, gitu. Itu yang namun senyummu tetap mengikuti. Tuhan Maha Baik loh. Kita tuh kayak diingetin. That's why lagu ini punya ruh. Lagu ini berwujud nasyid sebenarnya gitu. Menarik banget. Dan tadi buat lo sendiri, did this song Singing Chu, lo inget nggak kapan pertama kali dengar lagu ini? Lagu ini kan keluar tahun 81 ya? Ini album Sarjana Muda kan ya? Iya, iya. Lagu ini coba kita cross check ya. Satu album sama Guru Umar 81. Bakri. Lagu ini album Sarjana Muda, single pertama adalah Umar Bakri, kemudian Sarjana Muda, lalu Yang Terlupakan ini. 81. Berarti kurang lebih Lo umur berapa belas? 45 tahun itu. Belum lahir gua. 45 tahun. Li, berarti lagu ini kayak nanti di tahun 2031 usianya emas.
Wow. 50 tahun. ya kan. Nah kalau gue denger ini pasti SD gitu kan. Ya namanya juga waktu masih kecil belum paham li konteks. Iya. Bahwa kalau lagu ini digali lebih dalam, bahwa ada ruh di dalamnya, ada nyawa di lagu ini. Om Iwan atau keluarga ataupun kolega kerabatnya Om Iwan Om Iwan Fals yang melihat tayangan ini, mohon izin kalau kita bicaranya kayak gini karena itu yang kami rasakan Om. Sejujurnya. Interpretasi kita gitu kan. Rasa yang kita rasakan gitu ya saat kita Jadi waktu mendengarkan lagu dulu ini, denger belum tahu gitu. Tapi kan ketika makin dewasa makin digali, wow ternyata banyak karyanya Iwan Fals yang ternyata menyuarakan bercerita tentang konsep ketuhanan, konsep keimanan gitu sangat kan. banyak menurut gua. Konsep apa yang kita yakini gitu. Kayak tadi lu pernah bahas kan Nona. Iya, Nona maafkan aku. Ya kan, Mata Dewa gitu kan. Itu selain lagu-lagu lainnya yang bersifat kritik sosial tapi juga ada unsur mengajak ruh nasyid tadi, pujian gitu. Makanya ketika dewasa, ketika mungkin mulai baca-baca buku-buku yang sifatnya tasawuf apa segala macam, nah gue mulai baru sadar banyak loh lagu yang ternyata penciptanya, menuliskannya, berkaryanya bukan sekedar hubungan roman picisan belaka gitu kan. Ada unsur di dalamnya unsur terkait hubungan belum minallah tadi gitu kan. Tapi pertanyaan gua, kalau memang lagu ini tergolong nasyid nih menurut kita, cocok nggak ketika di bulan Ramadan lagu ini diputar? Lu tanyanya ke gua kan? Maka gua akan bilang cocok. Kalau lu tanya ke gua, gini konteksnya. Ini nih, gue nggak tahu nanya serius atau bercanda. Sampai bercanda sih kayaknya. Gue tahu bercanda, tapi kadang gue tanggepin serius. Tapi sebetulnya gini sih. Tergantung, ini menarik sih. Ini lu bercanda mungkin, tapi gue tanggepin serius sekarang. Ketika misalnya bukan cuma dengerin gitu ya, tapi dibahas. Nah itu jadi ada proses tuh menurut gue itu proses spiritual gitu. Ketika bukan mendengarin terus udah gitu, tapi didengar kemudian ada dibedah gitu, dibahas, ada diskusinya. Menurut gue itu bisa menjadi sesuatu yang sangat spiritual gitu. Dan kalau dari lagu ini tadi ada rasa, kita kan logika itu nggak akan sempurna bila kita membelakangi rasa gitu kan. Lagu ini secara musik juga dalam, ya kan, mahal, secara bebunyian, secara penulisan lirik juga tadi kayak kita bilang mengandung ruh, mengandung nyawa gitu. Dan persona yang menyanyikan kembali lagi, sosok si senimannya itu mempengaruhi nyawa lagu tersebut gitu kan. Dan kita sepakat bahwa Iwan Fals yang menyanyikannya membuat lagu ini menjadi ruhnya beda. Karena dari semua lagu-lagu, percaya atau tidak ya, dari semua lagu-lagunya Iwan Fals, yang paling sering di cover atau dinyanyikan ulang adalah si lagu Denting Piano ini. Iya kan? Si lagu Denting Piano ini. Kayaknya maybe. Iya kan? Ada beberapa musisi, sebuah album kompilasi gitu, ada beberapa salah satu band menyanyikan lagu ini. Ya menurut gue Fals ya, gitu kan? Karena kayak tadi, lu nggak memiliki lagunya, bukan soal hanya Iwan Fals yang bagus ya gitu. Tapi lu nggak paham betul mungkin gitu kan. Sotoy kayak kesannya gue paling ngerti nyanyi aja gitu. Padahal bukan penyanyi gitu kan. Ya, I mean tapi kayak... lu kan sebagai artis gitu loh. Atlet gue. Maksudnya gue bukan bicara selebritisnya. Artis sebagai seniman gitu loh maksud gue. Dan memang kayak tadi lu bilang dalam sudut pandang kacamata seniman ya. Lagu ini nyawanya berat, nyawanya besar gitu. Dan untuk membawakannya hanya Iwan Fals. Jadi misalkan Michael Jackson ada apa istilahnya orang yang suka berdandan ala Michael Jackson itu istilah impersonator. Begitupun juga dengan suara. Yang bisa menyanyikan lagu Iwan Fals dengan baik adalah Iwan Fals itu sendiri. Gitu kan. Dan that's why lagu yang terlupakan ini mau dibawakan siapapun. You name it. Entah kenapa nyawanya itu hilang bila bukan Om Iwan yang menyanyikannya. Dan ketika ini istimewanya lagi di mata gue, rasa yang istimewanya, Om Iwan itu nyanyi dalam keadaan telanjang.
kalau menurut gua. Baik itu di era 81 ketika beliau menyanyikannya saat Om Iwan masih gondrong, berkumis gitu kan, very rebel. Sampai dengan Timeless sekarang pun beliau menyanyikannya menyanyikannya dalam keadaan telanjang, dalam artian gini. Yes, Tuhan, inilah aku yang menghadapmu dalam keadaan dosa. Ya kan? Itu yang membuat gua ngerasa rasa yang ada di dalam lagu ini tuh mahal. Itu mengajak kita untuk dalam keadaan apapun, bukannya gua menasihati dan menggurui ya. Dalam keadaan apapun, ya senyummu tetap mengikuti gitu kan. Dan Om Iwan menampilkan kondisi itu dalam keadaan telanjang tadi, dalam keadaan telanjang, lusuh, kotor, menghadap gitu kan. Tapi kan Tuhan tetap menerima kita semua gitu kan. That's why lagu ini sebenarnya lagu-lagu yang tergolong tasawuf kalau menurut gua gitu. Orang yang punya dosa, ya semua punya dosa. Tapi kalau orang yang menyadari kan, kadang kan orang gitu ya, dia tidak mau menyadari bahwa dia memiliki banyak dosa gitu. Tapi kalau lu menyadari banyak dosa, ketika lu denger lagu ini, wah, lu akan ngerasa bahwa lagu ini ngena gitu. Iya. Ya kan? Iya. Dan kayak tadi lu bilang, semua orang pasti punya banyak dosa. Gitu kan. Jadi tinggal urusan sadar atau nggak sadarnya aja gitu kan. Gitu kan. Iya. Once lu sadar bersyukurlah gitu kan. Pasti kena, ketika lu nyadar lu pasti kena semua lagu ini. Gitu. Makanya lagu ini tergolong nasyid kalau buat gue, dan lagu ini cocok digolongkan menjadi kayak lagu-lagu yang berada di frekuensi tasawuf gitu loh. Gitu. Gue yang agak berbeda sama lu sedikit tadi adalah ketika dinyanyikan sama orang lain pasti akan hilang nyawanya gitu. Gue nggak tahu apakah ada orang lain yang menyanyikan lagu ini dan terus betul-betul bisa mengembody sebagaimana Om Iwan mengembody lagu ini gitu ya, gue nggak tahu. Tetapi di sisi lain bisa jadi juga karena lagu ini juga bisa diinterpretasikan kan beda. Ini kan tadi interpretasi kita nih, gitu ya. Mungkin ada orang lain yang menginterpretasikan lagu itu dalam konteks hubungan manusia dengan manusia. Ya, oke. Gitu kan? Sehingga dia embodyingnya jadi berbeda. Oke, gitu sepakat. Oke. Gue teringat salah satunya adalah lagunya judulnya Hurt. Lagu siapa? Itu Linkin Park ya, Hurt itu ya? Sebentar. Love hurts. Bukan. Itu Nazareth. Jadi, nah ini, lagunya aslinya adalah Linkin. Nine Inch Nails. Nah. Oh, Nine Inch yang Hurts ya. Yang kemudian dinyanyikan ulang sama Johnny Cash. Oh iya kan beda. Bener-bener. Jadi tahun-tahun terakhir Johnny Cash kan? Iya. Dan itu dinyanyikan lagi sama Johnny Cash dalam konteks dia melihat Very lirik country itu, jadinya. dan pemaknaannya dia berbeda di situ kan. Tapi begitu powerful banget lagu itu, cari deh. Versinya Johnny Cash ya, Hurt versinya Johnny Cash. Dan Trent Reznor mengakui. Iya, exactly. Trent Reznor mengakui bahwa lagu ini jadi keren. Iya. Gitu. Dia abis denger versi Johnny Cash dia bilang, udah bukan lagu saya lagi, ini lagu Johnny Cash gitu. Oke, berarti kuncinya adalah tergantung kayak tadi lu bilang ya, untuk bisa mengikuti mengembody si inangnya, maksudnya dalam artian seniman yang akan membawakannya tergantung dalam konteks suara apa. Yes, menurut gue begitu. Kasarannya campaign apa yang sedang lo jalankan. Oke. Jadi itu gue langsung teringat itu, seperti itu. Gue tuh setiap gue inget lagu versi Johnny Cash tuh gue langsung merinding karena itu lagu tuh dia nyanyikan tuh simple banget musiknya tuh. Soundtracknya Logan bukan? Logan, film Logan kan soundtracknya dia kalau nggak salah. Nggak ingat gue, iya bang. Iya kayak kan Johnny Cash tapi nggak tahu, gue lupa either Hurts atau yang lain gitu. But well anyway. Iya. Dan itu abis satu lagi nih. Jadi ngomongin nggak lama abis itu keluar terus dia meninggal. Iya kan? Oke, lagu terakhir. Si Johnny Cash kan? Iya, Johnny Cash. Yes. Tapi anyway, tadi kan lu bilang bahwa tergantung siapa yang membawakannya gitu. Dan gue akhirnya sedikit terbuka
dibukakan mata gue oleh lu ketika tergantung siapa yang membawakannya dan memakai kacamata apa lo membawakan karya ini gitu. Dan kalau kita lihat lagi berkaca pada si pemilik lagu ini, which is adalah Om Iwan Fals gitu kan. Kembali lagi, kondisi telanjang ketika beliau menyanyikannya itu juga tergambar dari parau suaranya. Ya kan, dari kayak tadi bilang ada satu tune yang hilang yang mungkin akan istimewa kalau nyanyinya entahlah gitu pakai notasi apa gitu. Tapi ada beberapa yang seperti itu, tapi karena beliau menyanyikannya dengan jujur, dengan tulus, dengan telanjang kayak tadi. Bahkan di awal lagu tuh kan kayak, atau bukan cuma di awal lagu, kayak di bagian-bagian tertentu tuh hampir kayak berbisik gitu nyanyi itu. Hati kecil kali yang berbisik. Hati kecil berbisik. Tapi itu literally secara volume tuh, seingat gue tuh ada bagian-bagian tertentu yang hampir seperti berbisik menyanyikan. Itu arti secara volume gitu. Itu ada bagian yang jauh lebih rendah gitu. Tapi jiwanya malah tambah dapat lagi Dapet di gitu. situ, Jadi memang benar. tadi I think it's just the way gimana di delivernya itu kan. Delivery lagunya itu yang menurut gue powerful. Jadi that's why kembali lagi di sini apakah kita membicarakan rating? Tidak. Apakah kita membicarakan ranking? Tidak. Tapi kita di sini Rating membicarakan saya tentang lagu ini adalah who cares? Ratingnya kayak apa? katakan tidak pada rating. Jadi kita tidak membicarakan soal rating, kita tidak membicarakan soal ranking. Kembali lagi yang kita bicarakan adalah soal rasa yang didapat. Yes. Soal makna yang tergali ketika kita membicarakan sebuah karya. Baik itu buku, baik itu film, baik itu musik. That's why kalau kamu ada komen atau ada yang ingin kamu ceritakan ketika mendengar lagu ini, nggak apa-apa. Ceritain ke kita. Tapi khusus episode ini sebenarnya episode spesial karena musisi Indonesia atau seniman Indonesia yang kita pilih perdana di episode kali ini adalah Om Iwan Fals. Dan karena beliau final boss, ya. Ibaratnya game itu final boss gitu kan. Nah ini spesial. Kalau kamu bisa menulis komen yang menceritakan tentang lagu, momen apa sih atau mungkin apa yang kamu tangkap dari lagu yang terlupakannya Iwan Fals ini, tulis di komen. Kita akan memilih komen yang paling oke, nanti akan dapat hadiah dari Revisi Hidup. Apa hadiahnya? Jaket revisi hidup ya. Jaket revisi hidup karena ini spesial coy. Lu pelit amat gak mau bagi. Kita dari kemarin gak pernah bagi. Bukan bagi, kaget aja. Gue juga sambil berpikir apa ya, gue gak dikasih tahu soalnya ini. Gitu kan. Jadi nanti kita akan pilih. Ya, nanti si penulis komen yang paling oke menurut kita, kamu nanti akan dapat hadiah sweater yang Ali sering pakai, baik itu warna hitam atau warna merah. Warna merah. Dan nanti sekalian ketemu sama Om Iwan. Maksa gitu. So, berharap datang beneran. Gue pun juga berharap. Om Iwan. Atau kalau enggak kita pakai AI gitu. Jadi saking pengennya ketemu. Kesimpulannya adalah lagi-lagi bahwa episode ini kembali lagi mengukuhkan, membuktikan bahwa kita gak ada tuh yang namanya kita skor. Gak ada tuh kita nge-review yang bagaimana bahwa ini terbaik, ini nomor sekian. Tidak kalkulatif, tidak pakai kuantitatif datanya, tapi kita data kualitatif karena mengandalkan rasa dan makna. Jadi yang hadir di ngebahas yang ngebekas adalah manfaat dampak-dampak kualitatif ya. Gitu. So, bekas-bekasnya gitu kan. Seberapa ngebekas yang mengendap di kita. Dan by the way juga selain share pengalaman lo atau rasa lo, makna yang lo temukan dari lagu ini, juga kalau lo punya rekomendasi apakah film lain, lagu lain, buku lain yang lo pengen kita bahas juga, tulis juga. Soalnya kita baca kok semua komen-komennya gitu kan. Kita baca semua komen-komennya dan insya Allah dari ini kita bisa semaksimal mungkin kita bisa incorporate, kita bahas juga nanti gitu. Siap, kalau gitu terima kasih udah sama-sama. Ini teman-teman yang udah hadir, thank you ya semuanya. Thank you, terima kasih thank you. udah Terima kasih banyak ya. menemani kita ngebahas yang ngebekas
yang terlupakan, tapi lagu itu tidak terlupakan. Sama di sekali tidak. Saya Ramon, tidak terlupakan di Ali, dan juga tidak terlupakan untuk teman-teman yang hadir di sini. Thank you semuanya. thank you. Ngebahas yang Kita ngebekas. ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.